Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana. Ya. Dan seperti biasanya nanti Bro Ayung yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semua. Kisah horor tentunya ya Bro Ayung. Ya, insyaallah. Itu aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Lagi-lagi saya mau nyapa kawan-kawan sebelum ke cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya, ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Horor-horor. Ya. Cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Mas Juni. Mas Juni di Tegal menceritakan sebuah peristiwa horor yang dialami belum lama. Jadi puasa kemarin, Bi. Jadi katanya sih pertengahan puasa begitu ya. Pertengahan puasa. Tahun ini berarti kemarin. Tahun kemarin baru banget lah, belum lama. Jadi Mas Juni itu hari-hari kerja di yang daerah sini ya. Banyakan kan bikin alat-alat dari besi, dari seng. Ini masih Juli bukan Juni. Juli Mas. Iya Juli. Lahirnya bulan Juni. Akhirnya dipanggilnya Juni aja. Iya Juni begitu ya. Nah, dia itu ngomong kalau cerita kalau misalnya bulan puasa itu kerjaan malah tambah banyak. Tapi ada kebijakan dari bos. Ya katanya sih boleh nggak puasa kalau kerjaan banyak. Kebijakannya begitu ya Bro. Ya ada kebijakan dari bos yang menurut Mas Juni itu yang nggak bijak, wong itu juga sepihak, karena kebijakan yang sepihak begitu katanya. Jun, kamu nanti kalau puasa ya sama yang lain itu masuknya malam aja. Ya kan, jadi kerjanya malam. Iya, lebih fokus, bisa ngurus. Ntar Bro Ayung butuh ganjel Bro Ayung. Iya, butuh ganjel lebih. Ini nggak dimainin, cuma buat pegangan aja. Oh, gitar buat penyangga ya. Iya. Nah, udah gini tuh, udah enak. Dimainin juga boleh. Enggak bisa. Gitu, enggak bisa. Terus. Nah, kemudian ngomong kebijakannya seperti itu. Malam aja Jun kerjanya sama buat lain. tutup perut Bro Ayung. Ya, boleh buat nutup apa aja. Nah, kemudian ya bos, ya mau ngomong enggak ya gimana, mau biasanya kudu ya. Terus ya tadi, ini saya itu kata si Juni, saya itu berangkatnya malam malah kadang-kadang ya. Berarti di sini pun nggak bijak dong. Iya, kan bijak. Kita berangkatnya malam puasa kan. Ya tapi kan sudah melakukan semua hal. Ini sebenarnya nyindir Bro Ayung. Enggak, kita berangkatnya malam karena memang kan durasinya nggak lama. Nggak lama ya. Iya, kalau dia itu kan durasi nyampe pagi subuh, ya. Nyampe subuh. Jadi kata Juni begini. Saya jadi sering ya wong berangkat masih sore banget jadi nggak terawih. Itu mah kamu aja mau terawih apa enggak. Ya tapi saya kebanyakan nggak terawih Yung. Kemudian sampai subuh, makanya saya ngerasa puasa ini saya nggak puasa, padahal saya puasa penuh di setengah bulan ini. Ya bagaimana enggak? Kalau saya pulang subuh kemudian sahur, habis sahur saya tidur sepanjang hari, bangun-bangun jam 5. Nggak lama buka lagi. Oh iya. Itu memang tujuan bosnya kan begitu, biar bisa puasa. Oh, mungkin begitu. Supaya nggak nyampe aja si Juni ini. Mungkin ya Juni nggak nyampe, tapi Juni juga seakan-akan menyesal padahal dia mengamini yang seperti itu. Yakin. Akhirnya saya berangkatnya kayak gitu. Ya habis ya mau isya lah, kadang isya saya berangkat, bukannya terawih berangkat kerja, terus nanti subuh itu kalau lagi sahur saya pulang. Nah, satu malam ya Juni kan ngerti sendiri kan, atlet bulu tangkis ya kan, kampung. Dia sering mengikuti berbagai event walaupun nggak pernah menang kan, yang penting partisipasi begitu ya Bi. Nah terus malam itu pas dia berangkat agak sore juga ya, isya lebih, terus ngomong ternyata sampai tempat kerjaan bosnya, Jun libur malam ini, libur dulu. Loh bos, kenapa bos? Saya ada jatah ngimamin, katanya seperti itu bosnya. Oh kayak gitu ya bos, siap bos. Berarti ini libur beneran ya? Ya bebas, kamu mau main di sini, mau nongkrong juga silakan, tapi jangan menghidupkan alat apapun. Saya libur pokoknya. Nah wis, akhirnya Juni menghubungi kawan-kawannya karena puasa. Ada beberapa kawan-kawan yang satu atlet kayak dia itu sering main bulu tangkis itu. Katanya seru kalau malam nyari keringat. Serunya nggak banyak yang main.
karena memang capek, banyak aktivitas begitu ya. Ya wis, akhirnya dia menghubungi teman-temannya tadi, ada yang namanya Imam, ada yang namanya Tono, wis sebut saja seperti itu. Mereka akhirnya berkumpullah di sebuah tempat dan menuju tempat bulu tangkis itu, Bi. Ya tanpa basa-basi lah, wis ngomong sama yang jagain, kemudian entah itu saya nggak pernah sih ya, entah itu posisinya modelnya nyewa lapangan atau seperti apa saya nggak tahu, tapi diceritakan sama Mas Juni ada beberapa land yang siap untuk dipakai, berikut lampu-lampunya. Dia itu ngambil yang tengah, memang juga nggak banyak sih, itu kan tempatnya gede yung. Saya di situ main satu set pertama, agak serem Bi, memang pas di situ. Enggak, ini lagi nyetel. Oh iya. Oke, pelanin gitu. Enggak masuk mic kayak. Enggak masuk mic. Nah, Juni main set pertama dan kawan yang 2, bahkan 5 orang, yang 2, yang 3 itu jagongan lah. 1 jadi wasitnya, terus main plak. Ya wong puasa ya, ternyata nggak enak juga yung main minton. Wong paginya juga saya puasa katanya seperti itu. Tapi lumayan lah buat keringatan, dan aku nggak terlalu serius. Nah, giliran itu juga udah malam, jatuhnya sana udah malam, mungkin jam 11 atau tengah 11. Kemudian setelah dia main set satu set apa 2 set sih, 2 set ya selesai, kemudian turun gantian nama yang lain. Terus yang habis main tadi salah satunya jadi wasit gantian di pas itu. Nah, ketika dia itu duduk ya sambil menyeka keringat, minum minuman yang dia bawa atau yang dibeli di situ, dipikir-pikir ya, angan-angannya si Juni sendiri ngomong begini ya, kalau saya lihat kayak gini ternyata serem juga. Selama ini saya main di sini tapi nggak karena seringnya rame, Bi. Oh, itu sepi. Iya, sepi, tinggal 1 lane yang dikasih lampu. Yang lain itu ya kelihatannya ada net, ada tiang yang berdiri begitu, lega begitu ya. Sepi banget ya. Itu dia rada rasa ini kalau ada sesuatu medeni nih. Kalau ada sesuatu itu rada nyeremin. Nah, yang lain asik plak. Terus ada sesekali ada suara lipri, service over segala macam seperti itu kan. Yang 2 temennya itu yang 1 habis main sama Juni kayak sibuk HP-an begitu kan. Nah, Juni itu sering melihat sekeliling. Nah, itu nangkap sesuatu hal yang buat Juni, kalau dihitung tadi ya, yang masuk ke area situ, yang jaga aja keluar lagi, Mas, saya tinggal ya. Dia itu suami istri, cuman pas lagi masuk itu istrinya yang hidupin lampu, terus nyiapin yang lain-lain. Nah, saya tinggal ya. Nah, dihitung sama Juni, saya kan berlima. Nah, itu yang wira-wiri di lain sebelah sana siapa? Ada di sudut, Bi. Itu gelap ya? Gelap, remeng-remeng tok lah. Kok ada orang jalan di sana? Saya lihat lah, mungkin apa temanku ke sana ya. 2 main, 1 di atas lagi jadi wasit. Berarti 3. Satunya mainan HP, satunya saya. Apa ada orang lain di sini? Apa suaminya saya lihat di luar? Apa pekerja ya, tukang ngepel-ngepel? Tapi nggak pernah dia itu kalau jalan, mesti di area yang jauh pindah-pindah. Lain ada 2 lain lagi di sebelahnya. Nggak terlalu jauh, remeng-remeng. Bajunya juga kelihatan agak putih, dalamnya nggak tahu dalamnya apa, bawahnya nggak tahu warna apa, tapi di gelap itu putih agak kontras. Itu kelihatan geser ke sana jalan, tapi nggak pernah di dalam lapangan minton itu, nggak di pinggir-pinggirnya, malah lebih mepet ke tembok. Itu seperti itu, agak jauh, terus nanti berhenti agak lama. Dia itu yang mulai bertanya-tanya kan, itu siapa? Kalau misalnya orang ataupun ya pegawai di situ, biasanya dia kenal, wong sering main di situ dan nyamperin, Mas, beres Mas, apa nanyain pekerjaan, itu kok di sana ya. Kita samperin juga nggak berani, takutnya ya yang enggak kan. Nah, kemudian fokus lagi nonton minton kan kayak gitu ya, ikut kepalanya ke kiri ke kanan, plak. Terus sesekali dia kayak ngeliat ketika ada bola jatuh, seolah-olah ada yang ikut bersorak gitu lebih. Padahal kita nggak ada yang tepuk tangan, tapi ada suara seperti itu. Ada tepuk tangan, tapi nggak jelas lah, kecil lah tepuk. Setiap bola itu jatuh. Dan nggak belain ke satu tim,
maksudnya nggak belain pemain sini, setiap bola jatuh tuh seperti itu. Tadinya dia nggak ngeh, terus lihat kawannya juga nggak lagi mainan HP, ini suara tepuk tangan ke siapa? Dia ngeliat ke jauh sana ya, mungkin ke tempat adminnya atau siapa yang depan itu juga sepi. Pas dia itu nengok ke arah tadi yang sering ada orang yang bayangan itu, memang ada di situ berdiri. Nah dia iseng-iseng, siapa tahu memang itu pegawai atau siapa baru atau gimana, dia malu nyamperin ke sini. Maksudnya mau tak ajak ini ngudut loh, rokok di sini medang-medang, kan itu ada air dingin atau apa ya. Tapi sembari nyamperin karena dia juga takut ke arah kamar mandi. Si Juni itu ke arah kamar mandi, nanti deket lah bakalan tempat si orang itu berdiri. Itu gelap, ke sana gelap yung. Cuman di kamar mandinya memang kalau dibuka ya nyala di sana kan. Saya ke sana jalan itu nggak ada perasaan takut bablas lah. Pertama saya nggak takut sama sekali, tapi mendekati orang itu, dia itu ketika saya dekat dia malah ke sana ke pojok, menjauh loh, bukannya mendekat ke arah Juni, tapi dia justru menjauh ke arah pojok sana dan makin nggak kelihatan. Loh orang kok ke sana ya, saya deketin malah ke sana. Apa jangan-jangan ada orang stres di sini? Nah lah, akhirnya Juni itu ke kamar mandi dan gak kepengin kencing, gak kepengin boker, cuman iseng tok bersihin wajah, balik lagi. Itu orang yang tadi itu dari alas samping, berarti samping belakang, itu agak jelas dia ngelihat itu seorang perempuan dengan baju yang ya biasa kayak bocah perempuan usia 17-18 yang lagi main begitu ya. Cuman dia nggak nampak kaki ke bawahnya itu pakai sepatu atau pakai sendal, dia nggak nampak. Yang jelas ada gaunnya, pundak begini, rambut. Terus mau ngomong Mbak, ini udah mulai connect, si Juninya udah connect, jangan-jangan bukan orang, jangan-jangan ya makhluk-makhluk begituan. Terus dia rada bikin gaduh sedikit lah. Itu memang memandangnya ke arah teman-teman yang lagi main, tapi kok nggak mendekat, dari jauh gitu ya. Terus bunyi plak-plak kayak seolah-olah tepuk tangan gitu ya, tapi nggak ada gerakan apapun, tangannya juga lurus. Terus dia begini, Juninya supaya tahu ada aku di sini gitu loh. Kamu itu siapa? Dia kayak gitu, perempuan juga kan, setengahnya godain, setengahnya juga takut. Pas tahu ada suara seperti itu, sesosok ini juga menjauh lagi kayak tadi, menjauh ke sana tuh ke pojok. Terus akhirnya Juni ini nggak beres sih, kayaknya nggak beres. Soalnya kalau misalnya orang jalan, ya jarang lah zaman sekarang terus cewek nyeker, paling nggak kan pakai sendal, harusnya bunyi jam berapaan itu? Jam 11-an lah. Udah malam. Ceweknya siapa ke situ pakai baju begitu kan? Harusnya kan bunyi teplek, ada kedengarannya lah suaranya. Itu kok nggak dengar apa? Terlalu halus lah jalannya ke sana, atau ada di pojok, nanti ke pojok jauh. Nah, dia itu sambil jalan ke tempat semula di dekatnya orang pada main itu, tetap ngeliatin, nggak pernah lepas pandangannya dari sosok tadi. Jadi ngeliatin, nengok terus begitu. Itu ada ganjil yung menurut saya kalau itu orang. Karena apa? Tempat itu kan yang namanya buat badminton tinggi kan, bangunannya tinggi gede gitu ya. Dia itu tadinya di bawah, lama-lama kayak atau ada kayak semacam di lantai 2 begitu, cepet dia itu naiknya kemana? Kalau saya lihat siang main itu nggak ada tangga di situ lah. Kok di atas? Wah, saya ini udah mulai nggak beres. Akhirnya saya udah nggak ngeliatin sosok itu lagi. Pokoknya satu set ini teman saya selesai, kita ajak pulang. Pokoknya ini nggak beres. Nah akhirnya dia duduk lagi di tempat semula, ngelihat ke atas. Udah nggak ada, sosok itu udah nggak ada, dan adanya justru di sebelah kiri lapangan. Tadi kan kanan, sebelah kiri itu kalau buat wasit kan biasanya yang duduknya di atas itu adanya di situ, tapi bagian yang Juni lihat itu cuman segini, jadi ke bawahnya asli yang itu saya udah ngeh itu bukan orang, karena di bawahnya itu nggak ada, jadi semacam pinggul itu nempel ke bangku, semacam kayak gitulah, kakinya nggak ada, asli nggak ada. Saya sudah merinding banget, tapi saya juga kepengen ini mungkin salah lihat. Tapi asli apa bukan ya? Tadi di sana juga saya kosong. Tapi ketika teman-teman main bola jatuh itu udah nggak ada tepuk tangan lagi. Dan saya juga kalau misalnya teman bola masuk ikut teriak itu saya enggak. Dan yang aneh ketika main itu, mungkin beberapa menit sebelum selesai, wasit itu
teman saya sendiri kan berhadapan otomatis sama yang sosok yang di sana yang berdiri. Dia udah nggak ada reaksi ngelipri atau servis sobar pindah, itu nggak ada, udah diem. Nyampe yang main itu pada marah-marah. Mas itu yang bener loh, kan seperti itu, Bi. Ya saya, jangan-jangan temen itu lihat juga. Akhirnya selesai pertandingan, turunlah si tadi temen yang di atas. Yang lain kan sibuk beresin macam-macam. Ya Jun, main lagi Jun, main lagi. Ntar lah istirahat dulu, karena dia udah nggak pengen main, itu udah nggak beres lah pokoknya. Nah, ketika tadi yang wasitin turun, cuman duduk, nggak ngomong, nggak apa, cuman duduk di sampingnya Juni. Kayak orang males, meriangai gitu loh, Bi. Sungkan lah, hawanya sungkan. Ditanyain temen yang mainan HP. Mam, kamu kenapa kok diem aja? Enggak, man ini habis ini pulang yuk, habis ini pulang. Kayak gitu, langsung ngomong begitu. Nah, Jun ini ngomong, kamu kenapa sih kayak orang lihat sesuatu? Jun, pulang yuk, Jun. Gak beres, katanya seperti itu, Bi. Nah, ketika ngumpulan mereka satu titik di situ, sambil ngobrol-ngobrol, Juni ngomong, saya itu dari tadi melihat ada sosok yang wirawiri di sana. Ini yang namanya imam di sana, greng gitu kan. Ya. Minor biasanya. Tadi lagi nyari nada gitu. Iya. Nah, ini geser. Tadi ada saya ngelihat ada cewek yang geser di sana. Imam lagi diomongin belum lengkap lah cerita seremnya. Langsung ngingsut. Kayak Juni takut. Dia kayak pengen perlindungan ke Juni. Iya Jun, seakan-akan meyakinkan tapi nggak ngomong. Itu langsung hebat ke Juni. Nah Mam ada cerita kayak gini aja langsung jenggot, kata yang teman-teman yang lain. Terus gimana Jul? Nah, situ ya di belakang situ. Ngomong udah terbata-bata. Iya, tadi saya ke WC, terus dia tuh geser ke sana, tiba-tiba ke atas. Pas saya nengok lagi, tahu-tahu ini yang di atas itu yang tempat kamu duduk itu loh, di lane sebelah. Balik yuk, langsung kayak gitu imamnya, Bi. Ngomong balik yuk. Itu lagi keadaannya ceritanya mencekam. Yang dua itu mah enggak, yang tiga yang mainan HP segala macam itu enggak, cuman kayak orang ngaco, puasa kok ada seperti itu. Itu dilalai ada saat dimana enggak ada ucapan apapun, mereka diem, ada suara kikian keras banget, Bi. Suara kik kayak gitu suaranya. Kayak apa ya? Musang ya? Kayak musang, mirip banget saya. Iya musang kalau malam sering ada seperti itu, musang kawin katanya. Suaranya kayak gitu. Di ruang yang lebar, luas, itu kayak gema banget. Semua denger, nggak cuma Juni, ya tadi si imam, terus teman-teman yang lain. Itu mereka nyampe bawa alat sampai ketuker-tuker yang di entah apa namanya ya, yang buat main itu raket. Nyampe ada tas yang ketinggalan segala macam, itu mereka langsung keluar terus menuju motor masing-masing. Sempat ketemu sama ibu yang jaga itu. Bu, saya bu. Oh udah mas, udah dibayar di muka kan. Langsung mereka itu cabut, termasuk Juni kebenaran pakai motor sendiri. Nah ketika dia itu naik motor itu ya bareng-bareng sama teman, kan satu wilayah, jadi masih jalan yang sama. Itu semuanya nggak ada yang ngobrol blas, ya motor jajar-jajaran begitu, kayak semuanya ngebayangin atau takut lah. Buat Juni sendiri, moga-moga nggak ngikut, moga-moga setan itu nggak ngikut. Jelas ini suaranya suara setan, terus ini cuma separoh, terus lah medeni banget lah, serem banget. Nah tapi buat Juni, saya ngerasa ada yang kurang apa ya. Dia pegang Yonex punya dia ya, ininya saya bawa, tasnya juga ada. Saya nggak ketinggalan apapun, tapi serasa ada yang kurang, ada ketinggalan dari rombongan ini loh, bareng-bareng ini. Terus sampai titik terakhir pulang ke rumah masing-masing, kayak mereka takut semua kan. Yujun, nanti ketemu lagi. Dia itu naik motor ke rumah, nggak jauh, masih keinget ada yang kurang apa ya. Kayak saya sampai Juni itu pulang-pulang itu biasanya kan melek karena hari biasa kerja kan, nyampe sahur dia itu cepet-cepet tidur. Malah sempat ngomong sama istrinya, Mak saya tadi nggak kerja. Sama istrinya kan, saya tadi nggak kerja, akhirnya kan minton. Minton, iya alatnya dititipin di teman, berarti kan langsung. Tapi saya ngerasa ada yang kurang apa ya. Yang nggak tahu situ yang main, situ yang kerja, mana saya tahu. Udahlah saya mau tidur, badan nggak enak. Cuma lihat kayak gitu aja badan nggak enak, apalagi dipeluk kan, kata si Juni begitu. Nah terus waktu berlalu, paginya itu yang nggak terjadi apa-apa. Paginya tidur kan, sore kan bangun, mulai hidup lagi si Juni karena kebiasaan habit yang kemarin kan. Nah terus
ketemu sama salah satu teman, Jun, malam parah ya ngomong kayak gitu, mau puasa bisa didengar kayak gitu. Kata imam, saya ketemu sama imam itu melihat loh Jul, nah waktu kamu ngeliat itu ada orang wirawiri, imam itu sering nengok ke belakang, dan dia itu pas ngeliat ke sebelah itu memang segini Jul. Apanya? Susunya? Neneknya segitu? Ya cuma segini, itu mah kabar-kabar, cuma segini, nggak ada bawahannya Jul. Misalnya nggak ngomong sih sama saya mau ngomong ya memastikan dulu. Nah terus gak lama itu, wong itu kan tempat buat kadang ngumpul gitu ya Bi ya. Nah salah satu teman, sebut saja namanya Rudi lah ya. Rudi itu datang marah-marah sama mereka. Bangset bahasa sini kan pergaulan kayak gitu ya. Bangset raimu asem banget kabeh katanya. Kenapa Rud? Kamu mah tega-tega banget katanya. Masa tega apa wong kita jalan bareng? Enggak masalah semalam. Iya semalam ada setan yang nakut-nakutin kita. Bukan masalah itu. Kenapa pada tega sama saya katanya begitu. Emang gak ingat kalau kita tuh berangkat berlima, emang kamu gak ngitungin ternyata Rudi itu di dalam jadi sampai dikunci di dalam, ditinggalin. Masa sih, kata si Juni kan ngomong gini, pantesan saya sorry Rud, masalah kamu ketinggalan atau enggak ini di luar nalar, karena saya sering ngitung kita itu berlima, terus kamu mainan HP terus. Mana ada saya nggak mainan HP katanya Bi. Dari saya habis turun main itu saya nggak megang HP, saya ke WC katanya begitu terus balik lagi. Nah, yang mainan HP siapa nggak tahu. Saya ke WC, lah itu kan sebelah sini ada bangku panjang, ngantuk banget tidur katanya si Rudi Bi. Nah, yang mainan HP siapa? Ya nggak tahu, kalian main pulang aja katanya, main pulang aja sampai ditutup dikunci, itu gerbangnya dikunci. Terus saya bangun sekitar jam 2-an, itu pun serem banget lah, jangan diceritain katanya, karena di sini harus diceritain ya. Jadi saya itu bangun kayak ada yang ngutik-ngutik kaki saya itu, ditarik-tarik, terus perasaan kayak di rumah aja, lama-lama bangkunya kayak di gorok gitu kan, bangku besi ya, ada bautnya ke bawah. Kemudian saya pas bangun gak ada siapa-siapa, gelap gulita saya ada di mana? Astagfirullahaladzim kok ada di sini? Itu ada suara kayak gitu lagi, dan posisinya dia itu ada di atas, sosok itu cuma putih-putih dong. Wah saya sangat ketakutan, larilah ke gerbang. Itu ternyata dikunci, gobrok sampai kata si Rudi, saya nangis asli gara-gara kalian, pokoknya nggak bisa maafin katanya Bi. Saking takutnya Bi, gobrok nggak ada yang ngebukain. Sampai waktu mau sahur itu yang ngejagain tadi badminton itu denger di belakang ada suara gebrek kok dari belakang katanya seperti itu. Tuh ngomong sama suaminya, masa ada orang di dalam sih ya Bu? Ya nggak tahu, tadi bocah udah pada keluar semua, itu pun kayaknya keluar terburu-buru. Enggak, tuh dengerin ada suara dar itu kan biasanya ininya seng. Ya seperti itu ya, ininya pintunya didengerin lagi mau makan sahur, dar. Akhirnya mereka berdua, malah anaknya juga ikut keluar. Pas mereka teryakini di dalam masih ada orang, ada motor yang masih teronggok di situ. Wih, jangan-jangan bocah di dalam, baru dibuka itu posisinya udah lemas. Si Rudi di situ marah-marah ya, kesel segala macam, sampai pulangnya itu dianterin. Berarti istrinya bawa motornya Rudi, si suaminya itu enggak kebalik. Apanya? Suaminya bawa motornya. Enggak. Istrinya dibonceng sama Rudi. Malah itu mah gak meriang. Suaminya boncengin Rudi, istrinya bawa motornya Rudi, kayak gitu dipulang, sampai dianterin. Itu pas ramai, akhirnya katanya sahurnya sampai terlambat. Rudi ngomong kayak gitu marah-marah banget kan. Kata sahurnya terlambat jam 7. Jam 7 nggak apa-apa karena terpaksa kan. Nah itu Rudi cerita begitu, kurang ajar banget, yakin kurang ajar banget, saya ditinggalin. Nah saat diceritain kayak gitu, ya si Juni ya bengong, Imam juga bengong. Mam, kamu kan lihat ya Mam, ada Rudi kan mainan HP. Emang, tapi nggak pernah geser yang dia itu, yang mainan HP di situ itu aja Bi. Nggak tahu, pokoknya tangannya begini, nggak pernah geser dari situ. Yang lain kan kadang ngambil air. Iya berarti saya tanya 2 katanya seperti itu. Gimana main ke sana lagi apa enggak? Ya main, kayak gitu mah biasa, mungkin karena sepi. Kalau misalnya hari rame ya enggak, katanya begitu. Itu cerita sedikit kemarin puasa.
Ya Berarti mungkin baru pertengahan. banget. Belum ada sebulan. Belum ada sebulan. Atau udah Ya udah mungkin. awal-awal puasa mungkin. Iya, pertengahan puasa lah. Udah Oke, sebulan. selesai. Sudah. Oke, udah itu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Juni. Juni, Juli, Agustus. Itu nama-nama. Juni, Juli, Agustus, Septi, ya, Sabto, Novi, Novan, Okta, banyak ya nama-nama itu. Okto juga ada, Desi, Mei, Januari itu siapa? ya Januari. Januari ya. Iya. Februari, Feby, Cukup Febri. mudah memberikan nama, Bi. Maret itu siapa? Mary, ya Maret. April ya. April, Mei. Oh iya, Mei, Jun. Oke, itu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Semoga tetap terhibur dengan apa yang diceritakan oleh Bro Ayung ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.